kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan sehat walafiat. Selanjutnya kami mohon izin, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit materi yang berjudul yaitu emosi positif dan pembentukannya dalam diri dalam kajian psikologi positif. Selanjutnya untuk pembahasan pada pertemuan kali ini yakni yang pertama mengenal psikologi positif, yang kedua pengertian emosi positif, yang ketiga aspek-aspek emosi positif, yang keempat pembagian emosi positif, yang kelima membangun emosi positif, dan yang terakhir manfaat emosi positif. Untuk pembahasan yang pertama yakni mengenal psikologi positif. Psikologi positif merupakan upaya mengembangkan, menciptakan dan menemukan suatu situasi yang positif ke arah lingkungan yang dapat menciptakan kekuatan bagi individu itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan setiap manusia berbeda-beda, mulai dari kebutuhan individual atau kelompok. Sebagai contoh, untuk saat ini, psikologi positif dapat diwujudkan dengan konseling untuk membantu mengarahkan individu ke arah yang positif dari lingkungannya maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Berpikir positif dan memiliki emosi yang positif, maka manusia terbebas dari pengaruh-pengaruh negatif yang membawa dampak tidak baik bagi fisik maupun psikologis. Dari upaya menjauh dari hal-hal yang negatif, manusia dapat menjalin hubungan dengan individu lain dengan baik dilihat dari sisi sosial, pendidikan, ekonomi maupun budaya. Di sisi lain, psikologi positif mengkaji tentang kekuatan dan kebijakan yang bisa membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi berhasil dalam hidup atau meraih tujuan hidupnya sehingga ia menjadi bahagia. Salah satu pusat perhatian utama dari cabang psikologi ini adalah pencarian, pengembangan kemampuan, bakat individu atau kelompok masyarakat, dan kemudian membantu untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dari normal menjadi lebih baik, lebih berarti, lebih bahagia. Poin penting dari psikologi positif adalah fokus pembahasannya yang memandang manusia sebagai sosok yang positif sehingga melihat manusia tidak hanya melulu permasalahan psikologis yang dihadapinya, tetapi terhadap fokus yang dinilai lebih penting yaitu aspek-aspek positif, misalnya well-being, full function, dan kesehatan mental. Selanjutnya untuk pembahasan kedua yakni emosi positif. Apa itu emosi positif? Menurut Serer, emosi positif adalah emosi yang mampu menghadirkan perasaan positif terhadap seseorang yang mengalaminya. Hal ini mencakup ketertarikan, rasa terhibur, rasa bangga, rasa gembira, rasa senang, kepuasan, rasa sayang, rasa kagum, rasa lega, dan rasa terharu. Sedangkan menurut Frederickson, emosi positif merupakan emosi yang mampu menghadirkan perasaan positif terhadap seseorang yang mengalaminya, seperti pengalaman emosional yang menyenangkan atau mengembirakan. Waston dan Diligent mendefinisikan emosi positif sebagai suasana hati yang mempengaruhi dan yang menentukan intensitas pengambilan keputusan konsumen. Sejalan dengan pendapat Houseman yang menyatakan bahwa emosi positif yaitu antecedent yang sangat mempengaruhi sejumlah tindakan termasuk pembelian impulsif dalam pengembalian emosi yang mampu menghadirkan perasaan positif terhadap seseorang yang mengalaminya, seperti pengalaman emosional yang menyenangkan atau menggembirakan, dan dapat menentukan intensitas pengambilan keputusan konsumen.
Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa emosi positif adalah suatu keadaan mental yang memiliki unsur perasaan, indrawi, pemikiran, dan tindakan yang dapat menghasilkan efek-efek positif. Sedangkan emosi negatif adalah tindakan yang dapat menghasilkan efek-efek negatif. Selanjutnya untuk poin yang pembahasan yang ketiga, yakni aspek-aspek emosi positif. Yang pertama joy, kegembiraan. Yang kedua interest, ketertarikan. Yang ketiga contentment, kepuasan hati. Yang keempat love atau cinta. Kemudian joy, kegembiraan. Prediction menggambarkan joy dalam bentuk menciptakan keinginan untuk bermain, mendorong batas-batas dan menjadi kreatif, mendesak jelas, tidak hanya dalam perilaku sosial dan fisik, tetapi juga dalam perilaku intelektual dan artistik. Kemudian yang kedua, interest atau ketertarikan. Menurut Prediction, interest atau ketertarikan selalu memiliki motivasi dalam apa yang dikerjakan. Interest berperan penting dalam mengeksplorasi dan meningkatkan pengetahuan. Interest sebagai suatu hasil yang menyokong minat bereksplorasi, juga membangun gudang pengetahuan dan kemampuan individu. Poin yang ketiga, contentment atau kepuasan hati. Contentment dapat menciptakan dorongan untuk duduk kembali dan menikmati keadaan hidup saat ini dan mengintegrasikan keadaan ini menjadi pandangan baru tentang diri dan dunia. Kemudian love atau cinta. Menurut Prediction, love merupakan campuran dari emosi positif yang berbeda. Misalnya sukacita, bunga, dan kepuasan yang dialami dalam konteks yang aman, dekat, hubungan, menciptakan siklus yang berulang terhadap dorongan untuk bermain bersama, mengeksplorasi, dan menikmati orang yang kita cintai. Selanjutnya untuk pembahasan poin keempat akan dijelaskan rekan kami, yakni Emma Sahara. Kami persilahkan. Pembagian emosi positif dibagi menjadi berapa emosi positif itu? Ya, kita lihat yang pertama, yaitu pembagian emosi positif. Ada masa lalu, kedua masa kini, dan yang terakhir itu masa yang akan datang. Selanjutnya, membangun emosi positif. Yang pertama itu ada poin masa lalu. Di sini ada memaafkan dan rasa bersyukur. Memaafkan itu adalah kesediaan untuk menetralkan kenangan-kenangan negatif. Memaafkan itu dapat menurunkan suatu efek dari amarah dan rasa ingin balas dendam. Rasa marah dan benci dibuat oleh perasaan pribadi yang bisa merusak hubungan dan memenjarakan individu dalam penumbuhan emosi negatif yang obsesif terhadap si pelaku. Selanjutnya itu bersyukur. Bersyukur itu merupakan penerimaan terhadap masa lalu yang diwujudkan dengan rasa terima kasih akan segala sesuatu yang telah diterima. Bersyukur menghasilkan emosi positif yang dapat membuat individu itu merasa bahagia, damai, dan mau berpendapat. Serta rasa bersyukur itu dapat ditujukan dengan mengucapkan terima kasih pada setiap hari-harinya. Selanjutnya itu dari masa depan ya. Di sini pemikiran atau ekspektasi positif terhadap masa depan. Individu yang optimis merupakan individu yang dapat melihat peluang yang ada, memiliki pandangan positif, mengacu pada fakta logis, percaya diri, dan bisa menghadapi tantangan.
Sedangkan suatu individu yang pesimis itu merupakan individu yang memiliki pandangan negatif, memiliki apa yang tidak tersedia, ragu akan kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak percaya diri kalau dia itu bisa gitu, dan mudah menyerah ketika dia ingin melakukan sesuatu tapi itu mungkin tidak berhasil. Dia itu mudah menyerah, dia tidak ingin berusaha kembali gitu. Selanjutnya dia itu dari harapan itu suatu kepercayaan bahwa hal yang diinginkan itu akan terjadi. Harapan itu merupakan salah satu tabiat positif seorang manusia yang dapat memberikan kekuatan untuk menghadapi suatu cobaan. Di sini dijelaskan oleh Seligman bahwa menemukan penyebab atau permanen dan universal dari peristiwa baik serta menemukan penyebab temporer dan spesifik untuk musibah itu adalah seni harapan. Selanjutnya, masa sekarang. Di situ ada poin kenikmatan dan kebahagiaan. Kenikmatan yaitu adalah suatu kesenangan yang dimiliki komponen indrawi yang jelas dan komponen emosi yang kuat yang disebut oleh para filsuf itu sebagai perasaan-perasaan dasar. Biasanya suatu kenikmatan itu dapat dicontohkan oleh diri kita sendiri ya, ketika kita mendapat kesenangan gitu, suatu kesenangan itu kita biasanya hari-harinya itu ketika mendapatkan hadiah atau apa gitu, kita itu merasa senang, ceria, serta kita itu merasa nyaman. Itu adalah sebuah kenikmatan. Selanjutnya itu kebahagiaan. Di sini ada 3 cara untuk bahagia. Yang pertama, have a pleasant life. Ya, kita itu selalu enjoy untuk melakukan sesuatu ya. Kalau bahagia itu biasanya kita ketika melakukan sesuatu itu kita tidak merasa terbebani seperti itu. Milikilah hidup itu yang menyenangkan, dapatkan kenikmatan sebanyak mungkin, karena kita itu hidup di dunia itu kan cuma sekali. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada have a good life. Dalam bahasa Aristoteles itu disebut eudaimonia, yakni itu terlibat dalam suatu pekerjaan, hubungan atau kegiatan yang membuat kita itu mengalami flow. Kita akan merasa terserap dalam kegiatan itu, seakan-akan waktu itu berhenti bergerak ketika kita bahkan tidak merasakan apapun, karena kita itu sangat khusyuk. Ketika kita dalam sholat ya, itu dicontohkan di dalam sholat. Kalau seandainya kita itu khusyuk, kita ketika ada orang yang mengganggu kita atau di sekitar kita itu ada yang berbuat gaduh, maka kita itu tidak akan mengetahui, kita tidak merasakan itu, karena kita sangat khusyuk. Seperti itu. Yang ketiga itu ada have a meaningful life. Milikilah semangat berkontribusi dan bermanfaat untuk orang lain atau makhluk lain, menjadi bagian dari organisasi atau suatu kelompok, tradisi atau gerakan tertentu. Merasa hidup kita itu memiliki makna yang lebih tinggi dan lebih abadi dibanding diri kita sendiri. Jadi di dalam hidup itu kita harus selalu berkontribusi, bermanfaat untuk orang lain. Setidaknya kalau tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak bisa membantu orang lain, kita itu cukup untuk diri kita sendiri.
selanjutnya itu dari manfaat emosi positif. Apa sih manfaat emosi positif itu? Ya, yang pertama itu membantu individu memaknai sebuah hidup yang menyenangkan. Karena dalam kehidupan yang menyenangkan berarti itu kita mendapatkan emosi positif di masa lampau, yang sekarang, dan yang akan datang. Kemudian emosi positif itu akan mendorong pada jalan kehidupan yang baik, yang selalu positif gitu, berpikir positif, yang tidak negatif ya. Kehidupan yang baik bagi setiap individu itu menggunakan kekuatan personal untuk memperoleh gratifikasi semaksimal mungkin di wilayah-wilayah utama kehidupan. Kehidupan yang baik itu merupakan komponen penting untuk membawa kehidupan pada kehidupan yang bermakna, yaitu kekuatan yang khas dan kebijakan untuk melayani sesuatu yang besar dari diri sendiri. Selanjutnya itu mendorong pada jalan kehidupan yang baik. Ya, di dalam kehidupan itu kita harus berbuat baik. Kita jangan memikirkan sesuatu yang negatif-negatif. Maka ketika kita berpikir sesuatu yang negatif, itu akan menghasilkan energi yang negatif juga. Ketika kita berpikir yang positif, maka akan terjadilah suatu energi positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya itu membuat individu menjadi lebih kreatif dan mengalami latihan intelektual. Kita itu dalam kehidupan ya itu harus kreatif. Ketika kita tidak bisa berbuat sesuatu, mungkin kita tidak bisa menghasilkan uang, kita harus berpikir positif, kita harus berkreasi, harus kreatif untuk kita bisa menghasilkan uang. Oke, seperti itu. Selanjutnya itu menjadikan individu memiliki cara berpikir yang sama sekali berbeda dengan cara berpikir yang berasal dari emosi negatif. Di sini itu seperti ini. Berpikir itu memang berbeda-beda dengan cara berpikir orang, antara satu dengan yang lain itu berbeda, tapi setidaknya kita itu harus berpikir yang positif, jangan selalu berpikir negatif, karena berpikir negatif itu dapat menjadikan kita menjadi seorang yang buruk. Kita sebagai manusia itu manusia yang baik, itu kita harus selalu berseuzon terhadap orang lain, karena itu akan menjadikan energi positif untuk kita tidak berpikir yang buruk-buruk terhadap orang lain, karena kita sebagai manusia itu diwajibkan nggak diwajibkan sih, intinya harus selalu berhusnuzon terhadap orang lain, tidak boleh seuzon. Sekian dari saya. Kita tarik kesimpulan dari ini. Kesimpulan yang pertama itu yaitu emosi positif itu merupakan keinginan pada diri yang mengajak setiap individu untuk selalu bersyukur, selalu berpikir positif terhadap sesuatu, karena keinginan yang bersifat positif itu akan mendorong pada kebahagiaan dan setiap orang baik dari kalangan anak-anak
remaja, dewasa, dan orang tua pasti mengharapkan suatu kebahagiaan pada kehidupannya. Yang kedua itu ada 3 tahap untuk mencapai pada emosi positif. Pertama, pada masa lampau, seorang individu harus menjalankan 2 hal, yaitu memaafkan serta bersyukur. Yang kedua, di masa yang akan datang atau masa depan, setiap individu itu harus memiliki suatu karakter optimis dan suatu harapan. Seperti harapan kita di masa yang akan datang semoga menjadi seorang yang lebih baik, seperti itu. Yang ketiga, masa sekarang, yaitu terdiri dari kenikmatan dan gratifikasi. Kita harus menikmati kehidupan kita selama di dunia ini. Yang ketiga, yaitu manfaat dari emosi positif adalah membantu individu untuk memaknai hidupnya, memberikan kehidupan yang menyenangkan, karena kehidupan yang menyenangkan adalah hidup yang berhasil mendapatkan emosi positif masa sekarang, masa lampau, dan masa depan.